Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, sebaiknya kita semua berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ibu mulai ya. Abel? Abel apakah hadir? Hadir, Bu. Bagus. Cica? Hadir. Putri? Saya, Bu. Ilham? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu dari mana air hujan itu berasal? Dari awan, Bu. Ya, air hujan berasal dari awan. Lalu, apakah ada yang tahu bagaimana proses hingga air hujan itu jatuh ke bumi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang tahu, maka pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang siklus daur air. Bagaimana proses daur air itu hingga bisa menjadi hujan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu apa itu daur air? Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu, kami tidak tahu. Jika tidak, Ibu akan menjelaskan. Daur air merupakan suatu proses terjadinya perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke muka bumi. Baik, kita lihat saja gambar yang tertera pada papan tulis. Baik, di sini kita dapat melihat bahwasannya ada 5 tahapan daur air. Yang pertama yaitu penguapan atau evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat limpasan, dan yang kelima yaitu infiltrasi. Baiklah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Jika tidak, maka Ibu yang akan bertanya. Apa yang terjadi dengan air ketika kita membuang sampah ke saluran air? Menyebabkan banjir, Bu. Ya, Ilham pintar sekali. Maka air akan tersumbat dan akan menyebabkan banjir. Baiklah, Ibu ingin kalian membuat 3 kelompok yang berisikan 3 orang saja, membahas tentang salah satu materi tahapan daur air yang tertera pada papan tulis. Waktu yang Ibu berikan yaitu 3 menit. Silahkan kalian amati gambar yang tertera dan kalian jelaskan. Nanti kita sama-sama mendiskusikan hasilnya. Baik anak-anak, waktu sebentar lagi habis. Apakah ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 1 pintar sekali, sudah selesai. Ayo kelompok 2, kelompok 3, selesaikan cepat. Baik, waktu sudah habis. Kelompok mana dulu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kami, Bu, kelompok 1. Baik, kelompok 1 silahkan. Evaporasi merupakan proses terjadinya penguapan air dari sumber air ke awan. Pintar sekali. Kelompok 1 mengatakan proses evaporasi atau penguapan merupakan proses terjadinya penguapan air ke awan yang terjadi karena pengaruh cahaya matahari. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2? Kondensasi merupakan perpindahan uap menjadi cairan dalam bentuk penggemunan. Kelompok 2 mengatakan kondensasi merupakan hasil dari penguapan berubah menjadi awan.
atau yang kita sebut dengan pengembunan. Dihapus semuanya. Selanjutnya kelompok 3 nih. Kelompok 3 mana hasil diskusinya? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Boleh. Silahkan. Presipitasi merupakan proses air turun ke muka bumi yang terkumpul di awan akibat pengembunan. Pintar sekali anak ibu. Hasil dari kelompok 3 yaitu mereka mengatakan presipitasi merupakan proses jatuhnya air yang terkumpul di awan tadi ke muka bumi. Hebat sekali kelompok 3. Mungkin dari gambar yang ibu tampilkan di papan tulis ini, anak-anak udah dapat memahaminya ya. Hebat sekali. Baiklah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Boleh, silahkan Abel ingin bertanya apa? Saya masih kurang paham, Bu. Boleh dibantu jelaskan lagi? Terima kasih Abel atas pertanyaannya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan secara keseluruhan apa saja pengertian dari siklus air yang terdapat pada gambar ini. Baik, Ibu akan menjelaskan tahapan tentang siklus air secara keseluruhan. Karena tadi masih tentang evaporasi dan penguapan, kondensasi dan presipitasi. Yang dua lagi belum. Yang pertama yaitu proses evaporasi atau penguapan. Proses ini merupakan tahapan penguapan air dari sumber air yang terjadi akibat adanya energi panas yang terdapat pada matahari. Uap air yang menguap ke udara akan menjadi awan. Yang kedua yaitu transpirasi. Tahapan ini sama dengan evaporasi. Yang membedakannya hanya sumber air yang menguap. Jika evaporasi terdapat pada sumber mata air, sedangkan transpirasi sumber air yang menguap itu terdapat pada tumbuhan. Sama-sama menguap dan kemudian terkumpul menjadi awan. Selanjutnya yaitu sublimasi, merupakan proses penguapan yang berasal dari kutub utara. Es yang mencair yang diakibatkan matahari akan menguap menjadi awan. Selanjutnya yang keempat yaitu proses kondensasi. Proses ini merupakan terjadinya perubahan gas yang terkumpul di awan tadi menjadi cair karena pelepasan panas atau kalor. Hasil dari kondensasi ini merupakan uap air yang terkumpul di udara dan berubah menjadi awan. Selanjutnya yaitu proses presipitasi. Proses ini merupakan jatuhnya air yang terkumpul di awan tadi ke muka bumi. Selanjutnya kita masuk ke proses limpasan. Proses limpasan ini merupakan proses terjadinya jatuhnya air ke permukaan bumi. Itu disebut dengan proses limpasan. Yang terakhir yaitu proses infiltrasi. Proses ini merupakan jatuhnya air ke permukaan bumi tadi, lalu air tersebut terserap ke dalam tanah. Kemudian air tersebut mengalir menuju mata air. Proses ini disebut infiltrasi. Baik anak-anak, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Apakah masih ada yang kurang paham? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Baik anak-anak, air merupakan suatu hal yang sangat terpenting bagi kita manusia. Maka dari itu, sebaiknya kita menjaga air, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pintar. Baik anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah bahwasannya air yang ada di bumi tidak akan pernah habis dan jumlahnya akan relatif sama. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas di rumah. Soal esai yang ada di modul itu ada 5. Jangan lupa dikerjakan, minggu depan Ibu cek ya.
Baik, Bu. Baiklah anak-anak, sekian saja pada hari ini. Sebelum kita pulang menutup pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.